kenalin aku Aurelia dari Matematika Angkatan 22. Halo semuanya, kenalin aku Diana dari Matematika 22. Kenalin aku Ahmed dari Matematika Angkatan 2021. Dari aku sendiri, menurutku bullying itu adalah perilaku di mana si pelaku ini akan menindas atau merendahkan orang yang dia kira tuh lebih rendah dari dia. Jadi kayak misal ada mahasiswa nih yang merasa temennya ini nggak lebih baik dari dia, nah itu biasanya dia akan ngebully baik secara langsung maupun baik secara sadar maupun tidak sadar gitu. Bullying menurut aku tuh kayak sebuah perilaku atau tindakan yang bentuknya kayak meremehkan atau menindas orang lain dengan cara mengolok-ngolok kelemahan mereka, kayak gitu. Oke, kalau dari menurut aku pribadi, bullying itu adalah sebuah perlakuannya yang dilakukan baik itu dari kelompok ataupun individu ke kelompok atau individu lainnya. Dimana kalau menurutku pribadi, perlakuan yang dimaksud ini memberikan dampak yang negatif gitu bagi orang yang dilakukan. Kalau mengalami kayaknya nggak pernah, tapi kalau menyaksikan iya. Aku rasa kayaknya nggak ada orang yang nggak pernah menyaksikan bullying. Kayak pasti secara kita sadari maupun tidak sadari kita tuh sedang menyaksikan perilaku bullying. Mungkin contoh yang paling dekat itu adalah di sekolah gitu ya. Ketika kita sekolah dulu pasti banyak teman-teman tuh yang kayak malak, atau mungkin kakak kelas itu yang kayak ya tahu sendiri kayak ngejelekin, ngelabrak adik kelasnya. Nah itu menurutku juga salah satu perbuatan dari bullying itu sendiri. Untuk mengalami so far belum pernah ya. Mungkin di sekitar aku dulu waktu sekolah ada yang pernah teman aku dibully dan itu tuh dampaknya jadi bikin dia tuh kayak semakin dikucilkan gitu, dan dia jadi tidak bisa berkembang dan tidak nyaman dengan lingkungannya. Oke, alhamdulillah aku pernah jadi korban bullying waktu sekolah lah, dimana bisa dilihat kalau misalnya tubuhku ini kurus gitu atau berat badanku nggak ideal gitu. Jadi itu sering kayak jadi bahan ejekan lah buat teman-temanku. Tapi menurutku bullying itu ya emang salah sih, tapi juga kita sebagai korban nggak harus langsung menerima dengan menerima apa adanya gitu, tapi kita juga harus berpikir positif kalau misalnya bullying itu bisa dijadikan sebuah motivasi juga. Dan ketika aku sekolah dan kuliah pasti ada beberapa peristiwa bullying yang pernah aku dengar atau lihat gitu, kayak misalnya saling ejek-ejekan atau mungkin membawa kata kotor ataupun bahkan ada yang sampai main fisik gitu. Kalau di lingkungan kampus sih kayaknya aku belum pernah melihat secara langsung juga, jadi mungkin aku kurang tahu. Tapi biasanya itu kalau di kampus itu bullyingnya itu dalam bentuk kaderisasi atau juga perpeloncoan yang dilakukan oleh yang lebih tinggi gitu, mungkin dari cutting ataupun kadang itu dari birokrasi juga melakukan bullying ke mahasiswanya. Itu bisa juga terjadi. Mungkin bentuk bullying aku tahu ada bullying verbal, ada bullying fisik gitu ya. Mungkin kalau di lingkungan kampus seringnya lebih ke bullying secara verbal ya. Entah itu bullying secara langsung atau bisa melalui sosial media. Oke, kalau dari aku ngamati selama ini itu ada dua, di mana yang pertama terkait dengan bullying yang dilakukan secara fisik, kayak biasanya kayak tendang-mendang gitu-gitu. Terus yang kedua terkait dengan bullying verbal ya, kayak misalnya saling ejek-ejekan, terus saling nyindir-menyindir, yang dimana hal itu pasti membawa dampak negatif bagi mungkin kepercayaan diri dari orang yang dibully itu sendiri. Kalau melihat itunya kayaknya enggak deh, karena di lingkungan sekitarku juga kayaknya tidak ada orang yang seperti itu. Tapi biasanya orang yang dibully itu dia akan merasa minder gitu. Dia akan merasa kalau apapun yang dilakukan itu tidak cukup baik, karena apapun yang akan dia lakukan dan apapun yang sudah dia lakukan itu selalu dikomentari ataupun ditindas oleh orang yang ngebully dia. Dan itu menyebabkan dia jadi kurang percaya diri dan juga menyebabkan dia itu jadi kurang bisa bersosialisasi gitu dengan lingkungan sekitarnya, karena dia udah minder duluan. Seperti yang aku bilang tadi di awal,
dampak bullying ini terhadap salah satu teman saya, dia itu jadi lebih pendiam dan dia jadi tidak berani untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya yang lain. Jadi dia juga dampaknya jadi tidak nyaman dalam belajar, sehingga itu juga berdampak pada nilai akademik dia yang semakin turun. Oke, kalau misalnya dampak dari bullying, sebenarnya yang pernah aku rasakan ya sebagai korban bully itu terdampak pada kepercayaan diri kita, dimana ketika kita mendapatkan perlakuan bullying, kita juga merasa mungkin kepercayaan diri kita itu menjadi kurang gitu, dimana kita nggak pede ketika keluar ataupun sedang bersosialisasi sama orang-orang yang lumayan banyak gitu. Dan ketika mungkin aku pernah melihat korban bullying ketika di kampus ini ya, mungkin terkait dengan ospek, di mana ada salah satu mahasiswa yang dia ini nggak bisa menerima ataupun ya nggak bisa menerima lah keadaannya, di mana dia sampai berencana mau bunuh diri gitu. Menurutku dari instansi ataupun kampus yang bersangkutan itu dari awal, dari pertama kali mahasiswa itu masuk di kampus itu harusnya udah memberikan sosialisasi mengenai pencegahan bullying maupun cara penanganan bullying itu sendiri, supaya tidak ada korban dari bullying ini ke depannya. Lalu untuk sanksi bagi pelaku bullying, menurutku sanksi yang membuat dia jera itu adalah sanksi sosial. Jadi mungkin dari pihak kampus bisa memberikan sanksi sosial kepada si mahasiswa ini, ataupun bisa juga dari sanksi akademik sih, kayak misal diskorsing kuliahnya, ataupun berdampaklah kepada nilai dia, supaya dia ini ketika melakukan bullying ini dia bisa mikir-mikir dulu. Oke, mungkin untuk cara yang dilakukan oleh kampus mungkin bisa mengadakan seminar atau workshop yang bertema tentang pembulian, tentang bullying. Lalu untuk sanksinya mungkin bisa dari pihak dosen wali atau dari pihak birokrasi itu bisa berkomunikasi secara empat mata terhadap pelaku dan bilang secara baik-baik terlebih dahulu. Lalu misal pelaku itu mengulanginya kembali, mungkin bisa diberikan sanksi berupa sanksi sosial. Oke, kalau misalnya langkah-langkah yang harus dilakukan mungkin terkait dengan pelatihan ataupun sosialisasi ya, di mana dari kampus harusnya mensosialisasikan terkait dengan dampak dari bullying itu sendiri, di mana sebenarnya dampak dari bullying ini ketika dilakukan secara terus-menerus dan mungkin dalam jangka waktu yang lama itu bisa berdampak pada korban, mungkin sampai ada kayak misalnya mau bunuh diri ataupun hal-hal lain yang itu sebenarnya nggak baik gitu. Dan mungkin untuk sanksinya sebenarnya aku juga bingung untuk sanksinya ini apa. Mungkin kalau dari aku pribadi, dari pelaku bullying ini bisa kayak dibimbing gitulah, ada kayak dalam jangka waktu berapa bulan atau beberapa minggu, dimana didampingi mungkin sama psikolog ataupun hal-hal lain juga, dan juga korbannya juga didampingi juga, sehingga dari pelaku dan juga korban ini bisa sama-sama sadar gitu. Mungkin dari pelakunya sadar kait dengan dampak adanya bullying ini apa, dan juga dari korbannya bisa memperbaiki diri dan juga bisa bangkit kembali. Statementnya, jangan pernah melakukan bullying karena kamu nggak tahu apa yang dia sudah alami sebelumnya, dan kamu nggak akan pernah tahu apa yang akan dia jalani ke depannya. Terima kasih. Mungkin dari aku, jangan pernah meremehkan orang lain, karena siapa tahu orang yang kamu remehkan bisa lebih dari kamu. Oke. Terima kasih. Dadah. Oke, mungkin buat teman-teman semua bisa diperhatikan lagi buat kedepannya, jangan sampai kita melakukan bullying ya. Soalnya ketika kita melakukan ataupun bertindak segala sesuatu pasti ada hal ataupun orang yang dirugikan gitu. Jadi mungkin dijaga aja buat perilakunya kedepannya. Cukup. Oke, makasih.